Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Audia Regesta dengan NIM 20191432499 dari kelas 4A Program Studi PGSD, mata kuliah pendalaman materi PKN SD. Dosen pengampu Ibu Kiki Arianingrum Magister Pendidikan. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas ataupun ujian tengah semester atau UTS saya mengenai materi yang telah dipelajari. Adapun materi yang dibahas: pertama, persatuan dan kesatuan bangsa; 2, norma, hukum, dan peraturan; ketiga, hak asasi manusia atau HAM; 4, kebutuhan warga negara yaitu gotong royong; 5, konstitusi negara; 6. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Baiklah, materi pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, dapat sejumlah konsep dasar diantaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian kesatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep kesatuan merupakan aspek alamiah ataupun konsep kewilayahan, sosial, politik, budaya, ekonomi, ketahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Hal ini sesuai yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Materi kedua, norma, hukum, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga adanya norma hukum dan peraturan dalam hidup. Kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat, aturan yang baku, ukuran yang menentukan sesuatu. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Marilah kita mulai dari lingkup yang paling dekat. Mulai dari hak dan kewajiban di rumah. Contohnya, 1. Menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur. 2. Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma-norma dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, hak dan kewajiban di sekolah. Contohnya, 1. Belajar dengan tekun. 2. Mematuhi tata tertib sekolah. Dan terakhir, hak dan kewajiban di masyarakat. Contohnya, 1. Dengan tetangga dan masyarakat, kita harus senantiasa tolong-menolong. 2. Hak untuk berpendapat dalam musyawarah, dihormati, dan bergaul dengan orang-orang di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, materi ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Hak diartikan sebagai milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asasi diartikan sebagai dasar atau pokok. Jadi, pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hal yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir maupun di dalam kandungan, yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap, karena
merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun suatu instansi atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Selanjutnya, materi keempat, kebutuhan warga negara, gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Menurut KBBI, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Gotong royong sebagai salah satu simbol nilai luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang diakui memberi keuntungan sosial bagi masyarakat serta merekatkan tali persaudaraan antara sesama. Semakin dirasakan tidak up to date dengan realitas sosial dalam konteks kekinian, pada level yang lebih luas, semakin memudarnya nilai gotong royong ini, maka akan menjadikan ikatan sosial atau persaudaraan sesama warga semakin melemah. Tugas kita sebagai generasi masa depan bangsa ini adalah bagaimana memformulasikan nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan kekuatan dan entitas bangsa ini menjadi hidup dalam setiap hari sanubari warga negara Indonesia dimanapun berada. Semangat gotong royong harus mampu kita bawa dalam kehidupan berbangsa yang lebih luas, bukan hanya diterapkan pada level masyarakat subsisten dalam bentuk bersih desa ataupun ronda malam. Materi kelima, konstitusi negara. Istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda konstitutie secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengamandemenkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar jelas bukan urusan sederhana, sebab Undang-Undang Dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Sistem ketatanegaraan dalam Undang-Undang Dasar akan menentukan nasib bangsa dan negara. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Ada berbagai kekurangan dalam 4 tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam di antara para pengamat. Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang. Baiklah,
Untuk materi terakhir, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ideologi berasal dari kata idea yang mengandung arti pengertian atau gagasan. Jadi, ideologi dapat dikatakan pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara meliputi bidang politik, bidang hukum, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.